Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur tani di rumah, ketemu lagi dengan saya Mas Derajat di channel saya ini. Pada kesempatan kali ini ya, saya berada di kebun milik orang tua sih sebenarnya, tapi karena orang tua udah sepuh jadi dikelola oleh saya ya. Ini kebun yang niatnya mau ditanami pepaya ya. Untuk penanaman pepaya sendiri di sini itu dahulu memang daerah saya termasuk sentra pepaya. Sebelum eh, virus Erwinia dan layu fusarium itu menyerang, dulu itu banyak sekali di kebun ini, dan sekitar kebun ini semuanya tanam pepaya. Tetapi setelah terserang Erwinia dan layu fusarium, semuanya tumbang. Itu udah 3 tahun yang lalu, 5 tahun lah, 5 tahun yang lalu. Kemudian untuk saat ini, setelah 5 tahun berlalu, saya ingin memberanikan diri menanam kembali pepaya California. Dan untuk apa saja stepnya, mari kita simak saja video ini sampai habis sedulur tani di rumah. Baiklah sedulur tani, ini kebun adalah niatnya mau dibikin kebun pepaya ya. Ini sebelum ditanam kita seperti biasa pengolahan lahan terlebih dahulu ya. Ini pengolahan lahan sebelum tanam pepaya itu versi saya itu pertama kita lubangi dulu ya, kita lubangi untuk pertanaman, kita bikin lubang ini sekitar, untuk lubang dalamnya sekitar ada 40 cm, 30 sampai 40 cm ya ke dalam tanah, dengan lebar sekitar 50 cm sampai 60 cm. Kemudian setelah dibikin lubang seperti ini, nanti dimasukkan eh, beberapa pupuk dasar seperti pupuk kandang yang pertama. Kemudian saya juga menggunakan fosfat dengan merek Vertipos, atau mungkin kalau panjenengan di rumah nggak ada Vertipos bisa menggunakan Enviropos ataupun SP36 dan PSP. Yang penting itu pupuk fosfat. Kemudian setelah ada pupuk fosfat, kemudian yang ditambah selanjutnya ialah kapur dolomit ya sedulur tani di rumah. Kapur dolomit ya. Ini adalah bahan-bahan yang akan kita tambahkan ke dalam lubang. Ini ada fosfat ya. Ini kapur dolomit, di dalamnya kapur dolomit ya. Kapur dolomit, kemudian pupuk kandang. Setelah ketiga bahan ini ada lagi bahan, ini opsional ya sedulur tani di rumah mau pakai atau tidak. Kalau saya pakai ini namanya asam humat ya, asam humat, kemudian ada asam sulfat. Ini keduanya adalah humus, penyusun humus, bagus sekali. Kemudian untuk mencegah berbagai macam bakteri yang bakteri untuk mencegah beberapa penyakit yang disebabkan oleh jamur patogen, kita membutuhkan juga trikoge ya, trikoge untuk mencegah beberapa jamur patogen. Satu lagi saya lupa sedulur tani, ada bahan yang kelupaan karena tadi masih di motor. Ada satu bahan lagi yang juga sangat penting ya, ini opsional juga, dipakai bagus, nggak dipakai juga nggak masalah. Kita membutuhkan merang bakar ya sedulur tani. Ini ada merang bakar. Nah, ini merang bakar itu kalau saya wajib di media tanam itu harus ada merang bakar sebagai cek karbon organik, dan juga untuk porositas dia juga bagus ya, untuk memperbaiki porositas tanah. Dan untuk informasi saja bahwasanya di lahan yang akan saya tanami pepaya ini adalah tanah aluvial, yaitu tanah endapan, di mana tanah ini yaitu berbentuk seperti pasir, sehingga bahan seperti merang bakar itu dibutuhkan ya. Bagus ini merang bakar, untuk takaran opsional saja sedulur tani. Nah, beberapa bahan ini nanti dimasukkan ke dalam lubang, kemudian dicampurkan juga dengan tambahan seperti rumput-rumput kering seperti ini udah disemprot ya menggunakan Roundup kemarin, 1 minggu yang lalu, 2 minggu lah, 2 minggu yang lalu oleh saya semprot Roundup, sudah kering semua.
Ini bisa dimanfaatkan rumput-rumputan kering ini kita masukkan ke dalam ya, ke dalam seperti ini. Lalu kita campur dan aduk, lalu dibentuk gundukan ya, satu gundukan satu tanaman. Untuk takarannya, sedulur tani, takaran dari pupuk dasar ini, kalau pupuk kandang saya menggunakan 1 ember. Nah, bentar. Nah, ini bapak saya lagi masukin pupuk kandang ke dalam lubang. Nah, untuk takaran 1 lubang saya menggunakan 1 ember. 1 ember seperti ini, masukkan ke dalam lubang. Kemudian untuk fosfatnya kasih 1 gayung ya, 1 gayung. Kalau gelas takar atau alat ukur saya juga bawa, bentar. Nah, kalau ini kita kasih 2 ya, takaran segini. Kita kasih 2 sampai 3 ya. Sebenarnya ini juga tergantung pribadi ya, tergantung selera pribadi mau berseberapa banyak. Kalau mau ngirit pupuk dasar kasih 1 aja, 1,5 gayung. Kalau nggak masalah dengan pupuk dasar, nggak usah ngirit, itu 2 sampai 3 takaran seperti itu, atau 1,5 gayung ya. Kemudian untuk takaran dari kapur dolomit sama 1 gayung juga, jadi 1:1. Kemudian untuk trikoge kita kasih 1 sendok ya. Trikoge kita kasih 1 sendok. Ini bisa dilarutkan dengan air terlebih dahulu atau langsung ditaburkan 1 sendok ya ke dalam ini lubang. Kemudian untuk asam sulfatnya kita juga kasih 1 sendok dan asam humatnya 1 sendok. Asam sulfat 2 sendok nggak masalah dan asam humat 2 sendok nggak masalah. Saya ulang sedulur tani untuk memperjelas bahwasanya untuk menanam untuk menanam pepaya di lahan itu membutuhkan beberapa persiapan lahan ya. Yang pertama kita membutuhkan pupuk dasar ya, dilubangi terlebih dahulu pupuk dasar, ada dolomit, fosfat, merang bakar, pupuk kandang, trichoderma, asam sulfat dan asam humat. Itu semuanya dicampur rata, masukkan ke dalam lubang. Tambahkan beberapa remahan dari rumput-rumput di sekitar, bagus, nggak masalah. Nah, itu bapak saya sedang nakar pupuk kandang 1 ember 1 lubang. Ini kurang lebih ada 200 lubang ya, jadi ada 200 tanaman pepaya yang nanti akan saya tanam. Kemudian sedulur tani bahwa untuk informasi juga, kalau ingin bagus ya, itu karena musim kemarau sekarang disiram seminggu 1 kali. Terus ada satu lagi yang saya kelupaan, untuk penambahan agen hayati selain tadi ada trichoderma, bagus juga dikasih mycorrhiza. Dan mycorrhiza itu adalah jamur yang hifanya nanti membantu akar mencari air dan juga unsur hara makro, baik makro maupun mikro ya. Setelah itu ada juga agen hayati bakteri-bakteri ya. Kalau yang baik itu bakteri probiotik, Saccharomyces, kemudian ada juga beberapa bakteri Bacillus sp, Bacillus megatherium, Bacillus subtilis dan sebagainya. Kemudian ada bakteri juga Pseudomonas fluorescens, kemudian ada bakteri PGPR juga ya, Rhizobium. Itu saya juga udah punya di rumah, nanti diberikan di tiap lubang ini ya. Pokoknya lengkap untuk mengatasi dan mencegah penyakit yang sangat ditakutkan oleh petani pepaya, yaitu Erwinia ya, dan juga RSVP, ring spot
apa tuh, airing spot virus papaya ya. Ini spot virus papaya. Baiklah sedulur tani, kita akan memulai cara pengolahan lahan papaya. Nah ini gundukan, kita kasih 1 ember pupuk kandang, ini kohe ayam, 1 ember kohe ayam. Kemudian kita kasih kapur dolomit dan juga fosfat. Ini fosfat, ini baru satu lagi. Dah, kemudian kapur dolomit 1:1. Ini nanti habis itu diaduk ya. Sedulur tani punya 2 opsional ya, mau diaduk di dalam atau di luar itu nggak masalah, yang penting aduk rata. Dah, kemudian merang bakar. Nah, untuk merang bakar setengah ember saja cukup sedulur tani. Sebelum dicampurkan ke dalam lubang, kita campurkan dulu merang bakar dengan asam sulfat dan asam humat dan trichoderma. Kenapa dicampurkan dengan merang? Karena merang bentuknya kan remah. Kalau dicampurkan dengan ini, nanti trichoderma dan asam sulfat asam humat tidak mencampur, tidak menggumpal, jadinya dia rata. Ini kasih trichoderma 1 sendok. Asam sulfat dan asam humat itu opsional ya sedulur tani. Sedulur tani bisa pakai atau tidak pakai juga nggak masalah. Ini asam sulfat baunya enak. Kemudian ada asam humat. Asam humat sedulur tani bisa menggunakan asam humat power soil ataupun humat top, terserah sedulur tani lah. Kita campurkan ya. Setelah campur, kita masukkan saja ke dalam ini. Setelah itu kita aduk pakai cangkul. Nah, seperti ini sudah cukup sedulur tani. Nah, nanti setelah sudah tertumpuk seperti ini, saya sarankan tadi ya, ada 2 opsional, mau dicampur di luar pupuk kandang dan juga fosfat vertipos, atau mau campur di dalam. Tapi setelah saya coba ternyata bagusan diaduk di luar ya. Tapi sebenarnya nggak masalah, karena nanti pun tertimbun, nanti difermentasi sendirinya di tanah. Kemudian setelah jadi seperti ini, gundukan seperti ini, kita biarkan selama 1 bulan ya. Kita biarkan selama 1 bulan, kemudian baru kita tanami ya. Selama menanti 1 bulan, kita sambil menanam benih pepaya yang sudah dibeli. Saya niatnya mau tanam pepaya California benih IPB, PKHT IPB ya. Baiklah sedulur tani, sekian dulu video kali ini. Untuk persiapan lahan, nantikan video selanjutnya, yaitu mungkin saya akan buat video bagaimana cara penyemaian bibit California ya. Untuk sore hari ini cukup sekian dulu sedulur tani. Bila mana sedulur tani mempunyai pertanyaan, tanyakan saja di kolom komentar, nanti saya jawab. Mau tanya apapun saya jawab seputar ini pengolahan lahan ya.
Oh ya dulur tani, satu lagi. Kohe yang dipakai atau pupuk kandang yang dipakai usahakannya sudah difermentasi selama 1 bulan. Ini juga kohe udah difermentasi selama 1 bulan oleh saya ya. Karena apa, kalau nggak difermentasi itu masih panas dan masih ada bibit penyakit dimungkinkan ya. Kalau difermentasi insya Allah aman. Oke sedulur tani, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.